lama banget gak ketemu sama kita berdua kan. Iya, kangen nggak? Pasti kangen Pasti Mbak kangen Ellen. dong. Gimana nih kabarnya Mbak Ellen hari ini? Pasti luar biasa kan, karena ini masih pagi nih. Kalau adik-adik yang di rumah semangat nggak hari ini? Coba kita cek dulu aja semangatnya. Harus semangat ya, berdiri. Ya, berdiri. Ada sukacita hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, Oe, oe, sukacita, oe, oe. Yeay. Bentar, aku mau tanya. Matahari itu terbitnya dari mana ya, Mbak? Dari arah ini loh Mbak, timur. Timur. Terus kalau tenggelam arah mana? Arah barat, iya nggak adik-adik? Biar Benar. lebih semangat lagi, kita mau menyanyikan lagu Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik boleh duduk dulu. Kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di sekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati Tuhan sekolah minggu pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau bangkit berdiri lagi nih. Kita mau mengucapkan hukum kasih. Pakai geraan ya? Oke, hukum kasih. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah Mbak Ellen, apa sih yang lebih indah daripada pelangi? Kasih Yesus dong pasti. Adik-adik tahu kan kasih Yesus? Nah, kalau apa yang lebih besar dari, lebih indah dari bunga di taman? Tetap kasih Yesus. Nah, adik-adik kita mau pujikan kasih Yesus indah oh indah. Pakai geraan ya? Tetap
Semangat. Yesus indah indah oh indah, kasih 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 Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay. Masih tetap semangat kan? Harus dong. Masa masih pagi? Duh, nggak semangat nih gimana gitu. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau siapkan persembahan kita. Persembahan bisa dititipkan kepada orang tua. Nanti orang tua memasukkannya di kotak persembahan di gereja. Nah, sambil mengiringi persembahan kita akan pujikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Karena Tuhan udah baik banget sama kita membawa persembahan ini di dalam doa. Mari teman-teman. Tuhan, terima kasih buat setiap berkat-Mu, terima kasih buat setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, semoga persembahan ini dapat berguna dan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan sekolah minggu yang lainnya ya Tuhan. Doa yang jauh sempurna ini hanya kami panjatkan di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Kukan Terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Nah, adik-adik, tahu nggak sih hari ini tuh yang membawakan firman itu siapa? Ayo, tahu nggak? Mbak Ellen? Masnya ini ada jauh di sana, jauh banget. Ya, siapa ya? Yuk kita manggil yuk. Coba kita panggil. 1, 2, 3. Mas Noel. Kurang keras. 1, keras. 2, 3. Mas Noel. Wah, udah siap rapi. Mendekati jam 8 harus segera sekolah minggu nih. Apa yang kurang ya? Alkitab, catatan sudah semua, masker, tetap taat prokes. Oke, sekarang kita berangkat sekolah minggu. A few moments later. Halo adik-adik, shalom. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Tetap semangat, dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita doa bersama. Nanti Mas Noel yang akan memimpin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan boleh memimpin kami di dalam sekolah minggu mulai dari awal hingga pertengahan ini. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan berkati dari awal hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini sama-sama ya. Kita buka dulu di kitab Markus. Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 31. Dengan judul perikop
orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandangi dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu pada orang-orang miskin, maka kau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." A few minutes later. Adik-adik, tema yang diambil pada hari Minggu 10 Oktober 2021 adalah "Bagi Yesus kuserahkan". Ayat nats hari ini diambilkan dari Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan yang diambil dari perikop ini menceritakan perumpamaan tentang seorang kaya yang menanyakan kepada Yesus apa ataupun bagaimana cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Di situ seorang kaya sudah melakukan perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab, seperti jangan membunuh, menghormati ayah dan ibumu, jangan bersaksi dusta, dan semuanya. Lalu Yesus berkata kepada seorang kaya ini, satu lagi untuk dilakukan oleh seorang kaya. Jualah dan berikanlah harta kekayaanmu pada orang-orang miskin. Di situ orang kaya itu merasa kecewa, merasa sedih karena hartanya sangat banyak, adik-adik. Nah, orang kaya ini takut kehilangan harta kekayaannya karena dia merasa bahwa semua yang dia miliki hanya untuk kepentingannya diri sendiri. Orang lain gak boleh ikut merasakan, adik-adik. Itu namanya sifat apa, ayo? Ya, itu namanya sifat egois, sifat mementingkan dirinya sendiri. Sebagai contoh, misalkan nih, Mas Noel punya minuman 2 gelas. Kemudian adik Mas Noel
ingin minum. Nah, Mas Noel kalau orang yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri, ya 2 gelas buat Mas Noel saja. Tidak Mas Noel kasih ke adik. Tapi karena Mas Noel memperhatikan orang lain, memperhatikan adik Mas Noel dan juga memperhatikan sesama, Mas Noel berbagi 1 gelas untuk adik, 1 gelas untuk Mas Noel. Kemudian kalau adik-adik di sekolah, ketika temannya ada yang kesusahan dan ketinggalan catatan, kemudian teman itu mau pinjam ke adik-adik, dipinjemin enggak? Nah, kalau adik-adik tidak menjadi anak yang egois, tidak menjadi anak yang mementingkan dirinya sendiri, pasti dipinjemin. Supaya apa? Teman kita juga terbantu karena kita peduli, karena kita memperhatikan dia juga. Nah, seperti orang kaya ini tadi, yang khawatir akan kekayaannya yang berkurang atau bahkan habis ketika dia berbagi pada orang-orang miskin. Karena dia takut bahwa dengan nanti dia tidak kaya, dia tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal adalah kasih karunia dari Tuhan. Tuhan yang memberikan hidup kekal itu untuk kita, dan bukan karena kekayaan, bukan karena kita punya semua, tapi karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, pada minggu ini sama-sama ya kita belajar untuk tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, memperhatikan orang lain. Yang paling mudah memperhatikan kakak, kemudian adik, mama, papa, keluarga yang lain maupun teman-teman kita. Karena di situ kita bisa berbagi apa yang kita miliki. Untuk adik-adik yang kelas kecil, adik-adik yang kelas besar, semua bisa berbagi. Semua bisa membantu dan mengasihi sama kita. Kira-kira itu adik-adik cerita firman Tuhan pada hari ini yang diambilkan dari Markus 10 ayat 21 yang menjadi nats kita hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi pengikut Kristus dan bisa menerapkan sifat-sifat yang tidak mementingkan diri kita sendiri. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. 12 seconds later. Wah, selesai juga sekolah minggu hari ini. Ya, sambil nunggu jemputan, santai dulu di sini. Aduh. Sambil apa ya? Ada pokok nggak ya? Lupa ada. Sambil nunggu jemputan. Pas. Nggak lihat mau. Makanya bawa dong. Apa tadi ceritanya firman Tuhan di sekolah minggu ya? Oh, aku jadi anak yang egois ya. Wah, aku harus berbagi sama kameramennya ini. Nih, kameramen, buat kamu. Nah, adik-adik, jadi kita tadi ya seperti firman Tuhan hari ini, tidak boleh menjadi anak yang egois. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, tapi kita harus juga berbagi kepada sesama. Untuk adik-adik yang kelas besar, bisa juga berbaginya seperti apa. Teman yang kesulitan bisa diajari, kita belajar bersama, kita bisa meminjamkan catatan. Jadi kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Untuk adik-adik yang kelas kecil bisa dengan tadi sederhana, kita berbagi makanan ke sesama kita, ke kakak, adik, papa, mama, ataupun keluarga kita yang lain. Begitu adik-adik cerita pada firman Tuhan hari ini. Wah, pasti adik-adik sangat terberkati kan sama firman Tuhan yang dibawakan Mas Noel. Nah, semoga kita juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul Mbak Ellen. Nah sekarang adik-adik bisa bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan Pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita mau doa Bapa kami, tapi hari ini yang memimpin doa Bapa kami adalah Teman Reva, kita. teman kita. Mari teman-teman kita berdoa doa Bapa kami, aku yang akan memimpinnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Dek Reva sudah memimpin doa Bapa kami pada hari ini. Nah, adik-adik ada info dari sekolah minggu ya. Untuk Kelas Elia, Daud, Musa atau umur 9 tahun ke atas, kalian boleh sekolah minggu secara onsite di gedung kegiatan GKJ Margoyudan lantai 2 tiap pukul 9 9 pagi sampai sampai jam 10. Dan untuk adik-adik yang kelas kecil tetap Tetap Iya ya. pantengin ini YouTube kita ini. jam Jam 8 8. pagi. Oke, jangan lupa ya ditonton. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. See you, dadah.